Jadi pemirsa, seperti yang sudah saya terangkan di vlog saya yang sebelumnya ini ya, apa itu gimbal, bagaimana sejarahnya gimbal sudah saya terangkan. Semoga Anda mengerti karena saya akan melanjutkan ke review gimbal yang satunya lagi ini. Cuman ini gimbalnya manual ya, ada laba-laba, kasihan laba-labanya. Gimbal ini nggak pakai baterai dan yang saya tahu tuh hanya ada 3 merek yang populer yang bisa dipertanggungjawabkan gitu maksudnya. Banyak udah direview sama reviewer luar negeri. Steadicam, merek Steadicam, merek Glidecam, dan merek Flycam. Steadicam dan Glidecam ini mahal dan memang digunakan oleh videographer tingkat mereka yang biasanya videografi wedding, videografi dokumentasi apa itu. Kalau di yang pro di luar negeri itu mereka pakai, kalau nggak Steadicam ya Glidecam. Kalau Flycam ini alternatif murahnya dan kebetulan saya ada, bisa saya review. Rambut saya kayak gini udah lama sebenarnya, cuman repot kalau lagi nunduk gini. Flycam ini saya suka banget. Kenapa? Saya sering pakai ini, sampai sekarang pun masih saya pakai karena dia nggak berat, dia ringan. Kok bisa ringan? Karena bahannya ini terbuat dari karbon. Pemirsa kalau lihat, ini adalah karbon asli, bukan karbon stiker. Saya kerik-kerik juga nggak akan ngelentek. Kalau stiker kan digini-gini terus kebuka gitu ya. Ini enggak. Ini memang karbon asli, ringan, tidak mudah rusak, kebentur-bentur juga nggak rusak. Dan ini bearingnya juga enak banget, licin. Enak banget. Gitu pemirsa. Kenapa jadi perang sekali? Kita review ya, kita bedah. Ada apa ini sebenarnya di sini? Flycam ini terdiri dari hampir semua gimbal. Saya tahu bahwa di pasaran juga banyak sekali merek-merek gimbal mekanis, ada merek lain. Tapi kebanyakan mereka menggunakan spam ya. Jadi kayak merek apa gitu, tapi di judul dagangannya tuh Flycam, Glidecam, Steadicam, tipe apa yang ternyata bukan merek Flycam, bukan merek Steadicam, bukan merek Glidecam. Nah, ini saya suka karena praktis. Kalau mau dibawa-bawa tinggal dibongkar, tinggal saya buka ininya. Bentar, bahaya, ini meja saya meja kaca soalnya. Dan dibawa langsung seperti ini. Masukin ke dalam tas, masukin ke koper, kemana, ke goyang-goyang, goncang-goncang, tidak akan rusak karena pertama ya memang dia bahannya karbon, nggak mudah penyok. Nah sayangnya untuk yang Flycam memang kan harganya lebih murah dari Glidecam ataupun Steadicam. Kalau Glidecam dan Steadicam itu ininya juga bisa dibuka pemirsa. Ini bisa diputar gini, dibuka, jadi bisa ditaruh begini, lebih ringkas lagi. Kalau ini nggak bisa, ini harus pakai kunci L, malah repot. Setelan ayunannya panjangnya hanya sampai sekian aja. Ya memang beda. Nanti kalau Anda beli yang untuk kamera di atas 5 kg, 8 kg, ininya lebih panjang lagi dan ininya juga tentunya lebih berat. Nah, isinya apa ini? Isinya apa? Coba kita lihat ya. Ini isinya itu adalah pemberat, sama seperti kayak kalau kita fitness itu ada pemberatnya. Pemberat ini sebagai pengimbang tentunya untuk keseimbangan. Nah, ini saya kasih selotip gini ya. Ini kira-kira beratnya 1/4 kilogram satu ini. Masuk ini kok. Kasih ininya biar nggak bunyi-bunyi. Kemudian kasih koin-koin. Karena pakai yang tambahan satunya lagi terlalu berat untuk kamera saya. Ini saya kasih koin-koin gini. Dan ini sudah saya hitung dan sangat seimbang. Sebenarnya Anda nggak perlu melakukan seperti saya ya. Anda nggak perlu pakai koin-koin kayak gini, jelek. Karena ini hanya kebutuhan saya sendiri, ini kebutuhan saya pribadi aja, jangan ditiru, nggak rapi soalnya. Kalau udah ditutup, terus yang saya suka lagi adalah di sininya pemirsa. Saya lepas lagi ya. Tempat kamera ini bisa kita sesuaikan sesuai tripod ataupun monopod kita. Jadi pada saat saya memindahkan kamera ini dari stabilizer ke tripod, itu tinggal buka, masuk sini. Praktis banget kan? Ke monopod pun begitu. Nah, terus apakah sama mas ukurannya ini, tripodnya, monopodnya sama ini? Bisa disamakan karena ini bisa kita lepas. Di sini kalau Anda lihat, ini ada yang namanya bautnya ini. Ini bisa diganti-ganti. Jadi yang bagian atas ini bisa
ganti, disesuaikan aja sama kebutuhan kita, butuhnya seperti apa. Jadi tinggal pasang sini, pasang tripod, pasang lagi sini. Ini butuhnya apa? Ini butuhnya shoot bergerak. Oke, pasang di sini tanpa harus balance lagi, langsung shooting. Set. Sudah, kita hanya butuh panning. Oke, dari stabilizer pindah lagi ke sini. Cek, hanya butuh panning biasa. Saya pakai tripod biasa. Nggak memakan waktu banyak dan tidak perlu ngecas. Di sini ada baut-baut ini untuk balancing, setelan balancing. Jadi dia bisa kita setel, misalkan ini misalkan pas lagi balancing ini ke depan gitu. Nah, ini kan bisa digeser nih. Terlalu ke depan, mundurin, kencengin lagi, kurang dikit lagi, mundurin, kencengin. Udah. Ini untuk maju mundurnya. Nah, untuk kanan kirinya pun ini ada di sini. Cuman sayangnya bautnya hilang satu. Ini bisa disetel kanan kiri. Kalau udah pas, kencangkan. Oke, untuk proses ini loh, bearingnya beda bearingnya. Saya pernah pakai punya kawan saya. Saya nggak tahu mereknya yang dia punya apa, tapi memang beda sekali. Jadi yang pertama punyanya dia tuh lebih berat, dan saya lihat bahannya tuh bukan karbon, besi pipa besi gitu. Berat. Belum lagi ketambahan kamera, baru ininya aja udah berat. Ininya juga beda, pemirsa. Bearingnya beda. Jadi nggak selancar ini gitu ya. Jadi nggak tahu, saya juga heran. Sebenarnya desainnya gimana? Saya juga nggak ngerti cara mendesain sebuah gimbal mekanis ini. Dan kalau digoyang-goyang gitu, nanti kameranya muter lah. Kok muter gitu? Kalau ini enggak. Ini Steadicam, Glidecam nggak muter. Kita goyang gini, dia ke atas tanpa dipegang ya tentunya. Sekarang saya mau balancing. Kita langsung tes, tapi berarti saya harus ganti pakai HP. Syutingnya nggak bisa lah, ini kan harus dipasang di sini. Ya namanya juga pakai HP itu kan. Pasang dulu ininya. Kameranya di mana? Ini ya kameranya. Pasang dulu ininya di kamera, tapi terlebih dahulu lihat titik beratnya. Menghadapnya ke belakang. Karena lebih berat di bodi bukan di lensa kalau untuk kamera ini. Kalau lebih berat di lensa, maka harus dibalik lagi posisinya gitu. Ngerti nggak maksud saya, pemirsa? Ya maksud saya gini. Kalau ini titik beratnya ada di bodi, maka bodi sebisa mungkin sejajar dengan poros, dengan ini loh, dengan pusat. Tapi kalau ini jadi begini harusnya saya pasang. Nah, tapi kalau lebih berat lensa, maka ini agak mundur. Gitu, hukum fisika. Oke lah, daripada kelamaan ngomong, saya pasang aja. Oke, ini kameranya sudah terpasang. Kuat nggak ini jepitannya? Yang kuat banget. Kuat. Berat. Kita pasang bebannya. Habis ini kita langsung balancing. Oke, sudah terpasang. Proses balancing nggak sulit. Nah, lihat nih, kemana nih? Ke depan dan ke kanan. Oke, langsung mundur kan. Diseratin satu aja, jangan banyak-banyak, jangan empat-empatnya. Oke, berarti tinggal yang ke kanan. Masih kurang ke kiri. Terlalu ke kiri. Ya, pada prinsipnya kan sama kayak nyetel kayak nyetel gimbal elektrik kan. Masih terlalu ke kiri, kurang ke kiri, sama aja gitu. Cuman ini saya nggak khawatir pada saat penyetelan terus rusak. Ini sudah stabil, pemirsa. Ini kalau sudah stabil begini, tinggal Anda setel naik turunnya. Naik turunnya ini fungsinya untuk nyetel waktu dia jatuh. Biasanya para YouTuber dan videografer di YouTube itu, saya nggak tahu kenapa mereka menentukan standar 2 detik untuk mendapatkan keseimbangan yang sangat baik.
Tapi menurut saya tidak, karena saya selalu sesuai dengan kebutuhan saya. Pada saat saya syuting film, saya membutuhkan sebuah gerakan yang stabil, yang halus, dan panning. Panning itu artinya berputar gitu ya, pan up and down. Ini memang untuk waktu ayun 2 detik itu sangat ideal. Jadi saya gini, naik lagi, begini, turun lagi. Tapi pada saat saya membutuhkan lari stabil, pada saat lari, naik tangga, naik mobil, saya nggak bisa pakai standar 2 detik, ayunan 2 detik ini saya nggak bisa. Terus terang nggak bisa. Saya harus lebih beratkan lagi. Saya panjangin lagi. Jadi turunnya sangat cepat. Kenapa? Ya karena saya butuh berat. Ini harus bisa menahan stabilisasi. Setiap hari gitu dia harus bisa stabil. Naik tangga, naik apa. Dengan ininya lebih berat ke bawah, maka lebih stabil pada saat gerak cepat, goncangan, segala macam. Kalau Anda menggunakan ayunan 2 detik, untuk gerakan cepat, ya pengalaman saya selama ini di pembuatan film itu. Dan apakah ini aman? Sangat-sangat aman pemirsa, sangat aman. Aman dan fleksibel. Kalau misalkan ingin ngambil bawah gimana? Kan kalau gimbal elektrik tinggal diputer kameranya. Oh, ini juga tinggal diputer gimbalnya. Gini. Kalau Anda tanya ke saya, Mas, berapa lama untuk belajar pakai ini? Bisa berbulan-bulan nggak? Enggak. Anda beli sekarang, Anda langsung belajar balancing. Setelah balancing, Anda coba jalan. Itu Anda sudah bisa bikin video yang stabil. Tinggal menambah jam terbang aja. Jam terbang fungsinya untuk apa? Karena kan untuk menggunakan gimbal untuk menggunakan gimbal kan tidak hanya jalan, mundur, maju, mundur, nyamping, kan nggak cuma itu, tapi juga Anda harus berlatihan panning. Ini ke objek terus putar. Objek mundur, Anda rekam orang mundur, jalan mundur. Dan Anda bisa membalansnya di rumah sebelum Anda berangkat mengerjakan dokumentasi, mengerjakan syuting film. Anda bisa lakukan ini di rumah. Setelah balance dari rumah, ya sudah. Ini dibuka, bawahnya juga dibuka, taruh di tas. Jadi begitu sampai di lokasi, Anda tinggal pasang. Sudah balance, tinggal pakai. Anda nggak harus repot-repot bawa tas khusus, nanti rusak kalau nggak pakai tas khusus. Anda nggak perlu seperti itu. Dan yang pasti badan lebih sehat. Berat. Oke, untuk praktek penggunaan ini, bagaimana hasil goncangannya segala macam di vlog berikutnya ya. Saya akan buat ya sedikit adegan kecil lah menggunakan ini. Full menggunakan ini.